Ya, damai sejahtera buat kita semua, damai di hati, ya, dan tetap semangat. Oke, baik, hari ini saya memberi materi berjaga di antara nafiri dan penebusan. Ya, sekali lagi saya memberikan materi pada sabat menjelang Yom Kippur adalah berjaga di antara nafiri dan penebusan. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, kita baru saja melewati Yom Teruah. Yom Teruah adalah hari tiupan sangkakala atau hari tiupan shofar, ya. Tapi saya sudah jelaskan bahwa itu adalah bukan apa? Tahun? Bukanlah sebuah atau yang disebut tahun baru atau Rosh Hashanah seperti yang banyak orang kira, ya. Kita juga dulu seperti itu. Kenapa? Karena kita orang awam, kita baru belajar mengikuti satu organisasi dan kami pikir itu mereka pun mengikuti hal yang sama, tetapi itu tidak tercatat di dalam Torah, ya. Karena kenapa? Torah tidak pernah menyebut Yom Teruah sebagai Rosh Hashanah atau tahun baru, karena yang tertulis adalah Sikaron Teruah yang artinya peringatan tiupan shofar, ya, itu artinya Sikaron Teruah atau peringatan tiupan shofar. Jadi kita bukan sedang merayakan tetapi sedang mengingatkan, ya, makanya itu disebut sebagai alarm, saudara, mengingatkan kita, mengingatkan saudara dan saya untuk tetap berjaga, ya. Oke, ya, paham ya. Jadi hari ini kita masuk sabat yang sangat penting. Kenapa, saudara? Karena sabat ini berada di antara Yom Teruah dan Yom Kippur. Ya, berarti ada di tengah-tengah, saudara, ya. Yom Teruah sudah ditiup. Ya, artinya alarm sudah dibunyikan. Haleluya. Yom Kippur belum tiba, saudara. Tapi akan datang sebagai hari penebusan dan penghakiman, saudara, ya. Dan hari Sabat ini adalah jeda. Artinya apa, saudara? Waktu yang diberikan Elohim Bapa Yahweh untuk saudara dan saya menyucikan hati. Amin. Menyucikan hati. Membersihkan bait. Bait apa ini? Ya, bait suci bukan berbentuk gedung, tapi fisik. Dan juga mempersiapkan diri, saudara. Ya, jadi sebelum kita masuk kepada Yom Kippur, baiklah saudara dan saya diingatkan untuk menyucikan hati, membersihkan bait suci, ya kan, yang adalah tubuh kita, dan mempersiapkan diri, ya, tentunya untuk memasuki Yom Kippur, ya. Kita tidak boleh bersantai-santai, saudara. Bahkan kita tidak boleh tidur rohani. Makanya alarmnya sudah dibunyikan untuk saudara dan saya bangun, saudara. Ya, ingat shofar sudah berbunyi. Dan darah akan ditaruh di tutup pendamaian. Itu Yom Kippur, saudara. Ya, jadi kalau bait kita masih kotor, maka kita tidak layak masuk dalam hadiratnya. Betul nggak? Inilah kita didakamakan untuk mempersiapkan diri. Karena kalau kita masih najis, kita masih kotor, kita nggak akan mungkin masuk, saudara. Ya, kita nggak akan mungkin masuk dan kita nggak layak, saudara. Ya, apa maksudnya, saudara? Ngerti nggak kira-kira? Ya, perhatikan kata bait, saudara. Saya sudah katakan tadi, bait bukanlah sebuah gedung, ya, atau kehilat ataupun sinagog. Nah, yang dimaksudkan adalah apa tadi? Diri kita, tubuh, hati, pikiran dan roh. 1
1 Korintus 6 ayat 19. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jadi kalau kita masih nyimpan dosa, nyimpan kepahitan, hidup dalam kemunafikan, tidak dalam ketaatan, maka bait saudara dan saya belum bersih. Makanya sebelum masuk Yom Kippur harus cuci baik-baik. Ya, bukan secara jasmani saudara mandi sikat gigi pakai sabun. Tapi dalam pengertian ini saudara harus menyucikan hati kehidupan saudara. Amin, saudara. Ya, menyucikan hati, pikiran dan roh kita agar kita layak saudara. Karena saudara ingat baik bahwa Bapa Yahweh itu kudus. Amin. Hadiratnya tidak bisa tinggal di tempat yang najis atau kotor. Paham? Nah, kenapa dikatakan tidak layak saudara? Karena hadirat Bapa Yahweh itu berapi-api dan penuh kemuliaan. Ya, kita lihat ayat pendukungnya Imamat 10:1-2. Nadab dan Abihu masuk dengan api asin dan mereka mati di hadiratnya. Lihat, jangan main-main dalam hadirat. Bersyukur kita hidup zaman kasih karunia. Kalau enggak kita sudah lama mati sudah. Tapi ingat baik. Ya, bukan berarti kita tidak mati secara jasmani, tapi hati-hati. Ya, penghukuman itu tetap ada, saudara. Mazmur 24:3-4. Kalau kita masuk hadiratnya, saudara, ya, dalam ibadah Yom Kippur dengan bait yang kotor, kita bukan disambut, saudara. Ya, yang ada kita ditolak dan dihukum. Jadi saudara datang hanya sekedar datang, hanya sekedar dilihat, ya kan? Tapi pada hakikatnya kita dihukum, saudara. Kita ditolak, saudara. Ya, itu bukan karena Bapak Yahweh kejam loh, saudara. Tapi kenapa? Karena standar kekudusan. Iya enggak? Standar kekudusan. Bapak Yahweh itu kudus dan menuntut kehidupan kita untuk hidup di dalam kekudusan. Ingat baik, ya, kita bukan lagi hidup di dalam yang dulu komunitas kita yang banyak masih menyembah ayunan, ilah asing, lalu kita seenaknya hanya sekedar menjalankan ibadah, hanya sekedar ritual, tapi kita tidak pernah mengerti makna yang sesungguhnya di dalam hadirat Bapa Yahweh, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya jelaskan lagi bahwa ya, Bapa Yahweh bukan kejam, tapi itu memang sudah menjadi standar kekudusan. Amin. Sudah menjadi suatu standar. Kalau kita mau masuk dalam hadirat, kita kudus. Ya, apalagi zaman waktu itu. Ini taruhlah ini bait suci, ya kan, di kalau dalam tema kita itu, iya, ruang maha kudus. Itu hanya imam yang boleh masuk, saudara. Ya, dan harus pakai ikat kaki, pakai kering-kering. Jadi bunyi kalau dimasuk bunyi. Sudah di dalam pun kalau masih bunyi, oh berarti masih hidup. Nah, kalau imamnya salah atau tidak kudus, itu mati di dalam loh, saudara. Jadi kalau dia mati tinggal ditarik. Betapa kudus inilah yang dinamakan standar, saudara. Ya, standar Bapa Yahweh ditentukan adalah kekudusan. Jadi betapa kudusnya kita, saudara. Makanya saya mau sampaikan, marilah saudara, ya, jadilah anak-anak Bapa Yahweh yang mulai berupaya untuk hidup kudus, saudara. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kemudian apa yang dimaksud kotor? Ya, apa yang dimaksud kotor, saudara? Yang dimaksud kotor itu apa? Adalah dosa yang belum diakui.
diakui atau masih disembunyikan, saudara? Ya, kita sudah berapa kali nih merayakan Yom Kippur, saudara. Ya, dan dalam setiap pergantian tahun kita kasih tahu, ya, bertobat. Ya, tapi namanya manusia ya, tidak lepas. Tapi dalam tahun ini saudara ingat, saudara, dosa apa yang saudara sembunyikan? Apakah dosa perselingkuhan saudara? Kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu, saudara. Kadang-kadang suami istri ada yang ditutup-tutupi, saudara. Ketidakjujuran saudara. Ya kan, banyak hal, saudara. Ya, banyak hal yang kita masih tutup-tutupi, tidak diakui. Ya, kalau kita mau harus terbuka satu dengan yang lain, amin. Makanya kalau dulu kita masih terapkan konseling, ya, saya begitu. Karena saya latar belakangnya dulu pelayanan konseling. Jadi kita bagikan kertas, kemudian diperhadapkan saya dengan orang yang mau dikonseling. Itu harus ada pengakuan, saudara. Karena keterbukaan adalah awal pemulihan. Kalau kita nggak terbuka, saudara, sampai kapanpun, sampai rapture nanti, saudara tidak akan dipulihkan. Tidak ada dosa yang tidak tersembunyi, saudara. Yang artinya apa? Artinya akan ketahuan. Ya, manusia melihat apa yang terlihat, tapi Bapa Yahweh melihat hati yang masih menyembunyikan dosa. Makanya terbuka, saudara. Oh, dulu pelayanan saya, begitu, saudara. Pelayanan konseling, saudara. Ya. Dan saya juga dulu begitu, mengakui setiap dosa-dosa yang saya ingat. Yang gak ingat ya Roh Kudus tahu lah, ya kan. Roh Kudus ingatkan. Tapi udah gak ingat sama sekali. Tapi selagi itu masih saya ingat, saya akan sampaikan, saudara. Ya, itu penting. Kemudian apalagi? Pikiran yang tidak tunduk pada Torah, saudara. Melawan Torah. Torah bilang A, kita lakukan B. Torah bilang Sabat, kita bilang Minggu. Ini juga kan melawan Torah, betul tidak, saudara? Ya. Kemudian roh yang tidak berjaga, roh yang malas atau dingin, saudara. Jadi orang Kristen hanya jadi orang Nasrani hanya sebagai tanda yang ada di KTP, tapi kehidupannya tidak mencerminkan sama sekali, saudara. Iya kan di jemaat kita ada begitu. Bahkan ada yang akhirnya ujung-ujung mental keluar. Karena apa? Karena tidak sungguh-sungguh, saudara. Rohnya yang tidak berjaga-jaga, malas atau dingin. Hanya sekedar batas beragama, saudara. Ya, beragama tapi tidak bertuhan. Orang Jawa bilang sami mawon. Betul nggak, saudara? Ya. Kita kan di sini begitu, saudara. Rata-rata hanya sekedar beragama. Ditanya apa agamamu, Kristen? Tahu nggak Tuhan? Tahu nggak begini? Tahu nggak begitu? Nggak tahu. Iya kan? Hanya sekedar beragama tapi tidak bertuhan. Sangat disayangkan. Lalu mimpinya rapture. Hello, nggak bakalan, saudara. Anda hidup beragama mimpinya rapture. Ngeri. Udah rapture nggak terjadi lagi tanggal 23, 24. Kasihan kan yang di Uganda itu. Iya kan? Udah rame-rame kumpul di hutan nunggu rapture. Sampai sore pulang loyo. Ya nggak diangkat. Capek deh. kan kasihan, saudara. Di Indonesia juga ternyata ada, saudara. Di Semarang. Pamitan sama keluarganya, Ma. Ya. Dia pamit, saudara. Kasihan, saudara. Sampai keluarganya cemas. Ini pengajaran apa ini, saudara? Ya, pamit ke Semarang karena dia mengikuti satu komunitas yang mengajarkan tentang rapture. Tanggalnya ditentukan lagi, saudara. Iya kan? Gak tahu kabar berita sekarang. Udah pulang gak suaminya itu, saudara? Pamit sampai dia berhenti bekerja. Ini kan ngeri-ngeri sedap, loh, saudara. Ya, ini yang dikatakan orang-orang Kristen yang gak siap, saudara. Yang gak siap soal apa? Soal masa sukar.
Iya kan, mereka maunya instan. Nggak mau mengalami masa sulit, nggak mau mengalami masa sukar, langsung terbang. Langsung rapture. Ya, bukan cuma penyembah ayunan, penyembah Bapak Yahweh pun begitu. Makanya saya bilang tunggu nanti. Mereka pun nanti akan terjebak dan ujung-ujungnya menyerah dengan keadaan. Percuma saudara. Itu yang saya ingatkan, iman. Jangan hanya sekedar beriman, iman yang seperti Anda. Apa yang Anda imani? Gak cukup saudara, saya ingatkan. Ya, iman yang luar biasa waktu zaman COVID. Saya selalu ingatkan apa yang terjadi. Para pelayan Tuhan, pendeta, gembala yang punya iman luar biasa, bahkan mereka yang punya mimpi nubuatan yang luar biasa. Mana iman mereka? Ujung-ujungnya apa? Terima tanda, betul? Terima tanda. Ya, bahkan ada yang terima tanda binatang, ada yang kompromi dengan beli kartu vaksin dengan alasan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu kompromi. Dan jangan pakai ayat-ayat firman untuk menutupi kesalahan saudara. Itu kompromi. Ya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, kembali lagi. Kalau bait kita seperti itu, kita tidak siap untuk Yom Kippur. Bahkan kita juga tidak layak untuk Sukkot saudara. Karena sudah gagal, betul nggak saudara? Kita tidak Nah ikut Sukkot udah gagal saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Bersihkan. Lewat apa? Bertobat. Amin. Tapi maksud saya jangan tobat kumat saudara. Ya, tobat kumat sampai rapture nggak bakalan terangkat kalau begitu caranya. Ya, haleluya. Kemudian akui dosa, minta darah Yesua menyucikan, amin. Haleluya. Kemudian singkirkan semua api asing dari hidup kita, saudara. Ya. Masuk Sabat dengan hati yang tunduk dan berjaga, dan mempersiapkan diri untuk Yom Kippur dengan kesadaran penuh. Ibrani 10 ayat 22 katakan, marilah kita mendekat dengan hati yang tulus dalam kepastian iman, dengan hati yang telah dibersihkan dan dari hati nurani yang jahat. Amin. Mari datang dengan hati yang tulus, jangan modus, amin, haleluya. Datang dalam kepastian iman, dengan hati yang telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Jadi hadirat Bapak Yahweh bukan tempat santai, tapi hadirat Bapak Yahweh adalah tempat kudus. Jadi kalau bait kita masih kotor, saudara dan saya tidak layak. Tapi kalau kita bertobat dan dibersihkan, kita bukan hanya layak, tapi kita diundang. Haleluya. Makanya kita dipersiapkan nanti untuk diundang dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Latih dari sekarang. Ya, karena kita akan masuk Yom Kippur Sukkot. Haleluya. Jadi khotbah hari ini saudara Bapak Ibu yang terkasih akan membawa saudara dan saya menyadari apa yang harus kita lakukan di antara tiupan dan penebusan, di antara Yom Teruah dan Yom Kippur saudara. Ya, bagaimana kita berjaga di hari Sabat ini agar siap kita menyambut Yom Kippur dan juga Sukkot. Amin. Saudara sudah siap menyambut Yom Kippur? Ya, haleluya. Bersihkan ya yang kotor-kotor. Haleluya. Yang kedua saudara, Yom Teruah. Ya,
Saya sudah jelaskan tapi nggak apa-apa diingatkan kembali. Yom Teruah adalah alarm surga. Amin. Yom Teruah adalah hari yang sangat penting dalam kalender surga. Tapi banyak orang yang salah paham dan menyebutnya sebagai tahun baru atau Rosh Hashanah. Padahal Taurat tidak pernah menyebut Yom Teruah sebagai tahun baru. Yang tertulis dalam Imamat 23 ayat 24 adalah suatu perhentian penuh, suatu peringatan yang dimeriahkan dengan tiupan nafiri, suatu pertemuan kudus. Dan dalam bahasa Ibrani disebut atau dikatakan Sikaron Teruah, artinya peringatan tiupan shofar atau alarm surga. Bukan pesta, bukan tahun baru, bukan tradisi buatan manusia. Haleluya. Apa maksudnya alarm surga? Ya, saya sudah jelaskan pada saat Yom Teruah. Ya, tapi kembali sekali lagi saya jelaskan. Ya, jadi saudara bayangkan seperti sirine atau suatu alarm. Ya, ketika terjadi kebakaran, saudara. Ya, kalau alarm berbunyi, itu bukan waktunya untuk kita tidur, tapi ataupun kita bersantai, tetapi itu adalah sebuah tanda bahaya atau sebuah tanda panggilan, tanda bahwa sesuatu besar sedang terjadi. Ya, demikian pun dengan Yom Teruah itu Yom Teruah itu adalah sebuah alarm dari langit, ya, untuk memperingatkan. Dan shofar ditiup bukan untuk hiburan tapi untuk membangunkan umat. Saudara perlu ingat bahwa Yesua akan datang sebagai raja, bukan sebagai bayi di palungan. Itu sudah terjadi, amin. Dan sebelum dia datang, ya, langit akan memberikan tanda lewat tiupan shofar. Dan itu tidak akan lama lagi, amin. Haleluya. Ya. Kemudian fungsi shofar dalam Yom Teruah adalah yang pertama membangunkan jiwa yang tertidur. Banyak orang rohani tapi ngantuk, saudara. Ya, termasuk penyembah-penyembah Bapa Yahweh. Jadi ingat, saudara, bahwa shofar adalah panggilan untuk bangkit. Yang kedua, memanggil umatnya untuk berjaga, seperti mempelai wanita yang menunggu kedatangan mempelai pria. Artinya, saudara, bayangkan seorang perempuan yang sudah bertunangan. Ya, seorang perempuan yang sudah bertunangan berarti dia tahu bahwa calon suaminya akan datang menjemput, betul? Tetapi tidak diberitahu jam pastinya. Apakah itu pagi, ya kan? Atau mungkin bisa malam, atau bisa tengah malam. Karena itulah si mempelai wanita tidak tidur sembarangan. Ya, dia tidak keluar rumah seenaknya. Bahkan tidak memakai baju sembarangan. Karena mempelai pria mau masa dia pakai daster? Iya kan? Tentunya dia pakai, pokoknya jangan cantik lah, ya kan? Haleluya. Haleluya. Jadi dia selalu siap, saudara. Kenapa? Karena dia tidak mau tertinggal saat mempelai pria datang. Itulah gambaran rohani dari kita sebagai jemaat. Ya, Adonai Yeshua adalah mempelai pria surga, dan kita adalah mempelai wanita, yaitu umatnya. Dan Yom Teruah adalah tiupan shofar yang memberitahu, hei, mempelai pria akan datang, bangun, bersiap. Amin. Haleluya. Apa artinya berjaga, saudara? Berjaga bukan cuma bangun fisik, tapi bangun rohani. Artinya apa? Hati kita tidak dingin. Orang Kristen hari-hari ini memiliki hati yang dingin. Ya, firman Elohim memang benar-benar digenapi, sudah. Kasih menjadi dingin. Artinya apa sih? Yaitu nggak punya kasih, saudara. Nggak punya kasih yang menyala-nyala untuk Bapa Yahweh. Kasih itu telah menjadi tawar oleh tawaran dunia. Makanya mereka kehilangan kasih. Kasih yang menggebu-gebu. Bagaimana dulu kita hujan kehujanan, panas kepanasan.
Ya. Sekarang mulai loyo, saudara. Kasihnya mulai pudar, mulai kendor. Pokoknya sudah mulai nggak asing lagi arti ibarat garam, saudara. Ya, kita rindu hadiratnya, saudara, bukan sekedar ya ikut beribadah. Dan kita tidak cuek terhadap panggilan. Amin. Wahyu 3 ayat 16 katakan, karena engkau suam-suam kuku, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Kalau hati dingin, ya kita tidak peka terhadap suara shofar. Ya, saudara tidak akan mendengar bunyi sangkakala kalau hati saudara dingin. Ya, pikiran kita terlalu sibuk dengan dunia. Artinya apa, saudara? Kita tidak tenggelam dalam urusan dunia sampai lupa waktu surga. Haleluya. Dunia menawarkan ini, saudara, dan akan membuat kita lupa. Ya, kita tidak lebih sibuk cari uang daripada cari hadirat, saudara. Ya kan? Nah, hati-hati, saudara. Ini berbicara mamon. Bukan saudara dan saya tidak perlu uang, butuh. Tapi jangan sampai itu yang diutamakan, saudara. Ya. Kemudian pikiran kita tertuju pada perkara di atas, bukan di bawah. Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau pikiran penuh dunia, kita tidak bisa dengar suara sangkakala. Kita tidak akan peka dengar suara Roh Kudus. Ya, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, hati-hati. Kemudian kita tidak hidup dalam dosa. Artinya apa? Kita tidak sembunyikan dosa tapi bertobat. Amin. Kita tidak kompromi dengan kebiasaan yang melawan Torah. Kemudian kita tidak pakai kasih karunia sebagai alasan untuk tetap najis. Ibrani 10 ayat 6. Jika kita sengaja berbuat dosa, setelah menerima kebenaran tidak ada lagi korban untuk dosa itu. Jadi kalau kita hidup dalam dosa, kita tidak layak masuk dalam hadiratnya. Kemudian kita tidak tertidur dalam rutinitas agama. Artinya apa, saudara? Ya, kita tidak sekedar ikut ibadah karena jadwal rutinitas. Ya, kita tidak baca Alkitab hanya karena kewajiban. Kita tidak nyanyi pujian tanpa hati yang terlibat. Yesaya 29 ayat 13 katakan, bangsa ini mendekat dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripada. Jadi saudara, kalau kita tertidur dalam rutinitas, kita ini menjadi robot-robot rohani, saudara. Ya, artinya inilah yang dinamakan roh agamawi, saudara. Ya, haleluya. Jadi berjaga berarti menyucikan diri. Ya, menyambut hadiratnya, menanti dengan penuh kerinduan, dan tidak lalai, tidak malas, dan tidak acuh. Ya, Matius 25:1-13, perumpamaan 10 gadis. Itu jelas diulang-ulang, saudara. 5 gadis bijak berjaga dan siap dengan minyak. 5 gadis bodoh tertidur dan kehabisan minyak. Saat mempelai pria datang, hanya yang berjaga yang masuk. Saya tidak ingin saudara ada yang tidak masuk. Saya rindu saudara dan saya masuk. Amin. Makanya berjaga-jaga, saudara, seperti 5 gadis bijak yang berjaga dan tentunya siap dengan minyak. Jangan bodoh, siap sama-sama, tapi yang bodoh kehabisan minyak. Artinya tidak ada stok, tidak ada cadangan. Ya, jadi kenapa ini penting di Yom Teruah, saudara? Yang kita rayakan kemarin, yang kita peringati kemarin. Karena Yom Teruah adalah alarm surga. Ya, berulang-ulang kali saya sampaikan. Ya, shofar ditiup bukan untuk hiburan, tapi untuk membangunkan saudara sebagai mempelai.
Karena Yesua akan datang seperti pencuri di malam hari. Kalau kita tidak berjaga, kita bisa tertinggal. Jelas 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu janganlah kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga dan sadar. Amin. Jaga, sadar, saudara. Jadi, saudara Bapak Ibu yang terkasih, saudara dan saya bukanlah gadis yang tertidur. Amin. Saudara dan saya adalah mempelai kehilat Elohim, ya, yang berjaga-jaga. Amin. Saudara dan saya tidak tunggu tanggal. Haleluya. Haleluya. Tetapi respon daripada sangkakala nanti ketika dia berbunyi. Amin. Saudara dan saya tidak sibuk dengan dunia. Amin. Tapi saudara dan saya sementara sibuk bagaimana untuk menyambut raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Paham? Kita lanjut poin ketiga. Ya, kita kembali lagi ke sabat di antara nafiri dan penebusan. Ya, sabat di antara nafiri dan penebusan. Haleluya. Haleluya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, poin yang ketiga ini menandai awal saudara penghakiman musim gugur. Setelah Yom Teruah akan datang Yom Kippur sebagai penghakiman, dan juga Sukkot ya sebagai kemuliaan. Haleluya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, bagaimana kehidupan saudara dan saya? Ya, tetap berjaga-jaga. Ya, haleluya. Karena Sukkot adalah merupakan bagaimana kita menobatkan Yesua sebagai Raja. Dalam transisi, dalam tradisi kerajaan, shofar ditiup saat penobatan, saudara. Ya, haleluya. Yom Teruah adalah deklarasi bahwa Sang Raja akan datang. Amin, saudara. Yom Teruah sekali lagi adalah deklarasi bahwa Sang Raja akan datang. Jadi makanya penting sekali saudara. Berulang-ulang kali saya sampaikan berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Kenapa? Karena Yesua sendiri berkata bahwa tidak ada yang tahu harinya. Tidak ada yang tahu jamnya. Iya kan? Kita nggak berani untuk menyatakan itu karena jelas firman Elohim sudah katakan. Kita tidak seperti mereka yang percaya diri jam sekian, tanggal 23. Iya kan? Ngeri sekali saudara. Ya, tapi saudara kita tahu polanya. Ya, dan Yom Teruah adalah pola surga untuk kedatangannya. Nah, kalau kita tidak berjaga, kita bisa tertinggal. Nah, kalau kehidupan saudara tidak bersih, kita juga tidak layak, saudara. Ya, jadi kesimpulannya, ya, Yom Teruah bukan tahun baru, tapi alarm surga. Shofar bukan musik tapi panggilan, saudara. Haleluya. Jadi saudara dan saya tidak merayakan tradisi, tapi kita sementara memperingati atau meresponi blueprint surga. Ya, haleluya. Haleluya. Kita masuk ke poin selanjutnya yang saya maksudkan tadi. Tadi masih di Yom Teruah. Sabat di antara penyucian. Haleluya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, saya katakan tadi bahwa sabat ini ada di tengah-tengah Yom Kippur, Yom Teruah dan Yom Kippur. Jadi ada di tengah-tengah. Ya, kita belum langsung masuk ke Yom Kippur. Jadi di tengah-tengahnya kita diberi satu sabat. Jadi ini bukan sabat biasa, tetapi ini adalah sabat di antara apa tadi? Alarm dan penghakiman, ya. Dan ini bukan waktu untuk santai, tetapi waktu untuk kita apa tadi? Menyucikan bait, ya, yaitu kita. Ya, saya jelaskan apa itu bait dan saya percaya saudara sudah memahami, ya. Dalam konteks 1 Korintus 6 ayat 19, tubuhmu adalah bait
Roh Kudus. Jadi bahwa Yahweh, Bapa Yahweh tidak tinggal di gedung, dia tidak tinggal tetapi dia tinggal di dalam umatnya. Jadi kalau kita mau masuk ke hadiratnya, ya pada saat Yom Kippur, bait kita harus bersih, ya. Jadi apa maksudnya menyucikan bait, saudara? Menyucikan bait berarti membersihkan hati dari dosa, dari kepahitan dan kemunafikan, ya. Menyadari kesalahan dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Kemudian menyingkirkan kebiasaan duniawi yang menghalangi hadirat. Kemudian mengisi diri dengan firman, pujian dan doa. Menyambut Sabat bukan dengan rutinitas tapi dengan kering. Itu Mazmur 24 ayat 3 sampai 4 katakan, siapa yang boleh naik ke gunung Yahweh, yang bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi kalau bait kita masih penuh dengan hal-hal najis, otomatis saudara dan saya tidak layak masuk hadiratnya. Jadi Sabat ini adalah waktu surga untuk kita bersih-bersih. Amin. Haleluya. Jadi kenapa ini penting dilakukan, saudara? Ya, di hari Sabat ini, karena sekali lagi, karena Yom Kippur adalah hari penebusan dan penghakiman, di mana Yesua akan masuk sebagai imam besar dan menaruh darahnya di tutup pendamaian. Ya, kalau kita tidak bersih, kita tidak bisa ikut masuk. Kalau kita tidak berjaga, kita bisa tertinggal. Itu jelas, saudara. Ibrani 10 ayat 22. Saya ulangi lagi, marilah kita mendekat dengan hati yang tulus, dengan hati yang telah dibersihkan. Jadi Sabat ini adalah jeda surga untuk mempersiapkan diri, ya, bukan waktu untuk tidur rohani, tapi waktu untuk menyucikan dan menyambut Raja. Amin. Haleluya. Saya lanjut saja karena masih panjang materi ini, ya. Yang keempat adalah Yom Kippur, penebusan dan penghakiman. Ya, sebelum kita masuk Yom Kippur, saya akan memperingatkan hari ini, Yom Kippur, penebusan dan penghakiman. Yom Kippur adalah hari yang sangat kudus, amin, dan serius dalam kalender surga. Ini bukan kalender Israel, saudara, ya, tapi kalender surga. Dalam bahasa Ibrani, Yom artinya hari dan Kippur artinya penebusan atau penghapusan dosa. Jadi Yom Kippur adalah hari penebusan. Bukan hari di mana kita berpesta dan bukan hari di mana saudara dan saya bersantai. Ingat, Imamat 23 ayat 27 katakan, hari ke-10 bulan ke-7 adalah hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan merendahkan dirimu. Amin. Jadi apa yang terjadi di Yom Kippur? Ya, saya jelaskan. Di zaman Torah, imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, seperti yang saya sudah singgung tadi di awal, ya. Di zaman Torah, imam besar masuk ke ruang Maha Kudus hanya satu kali dalam setahun, yaitu di Yom Kippur. Dia membawa korban, ya, korban apa? Darah dan apa? Menaruhnya di atas tutup pendamaian, ya. Yang dalam Ibrani bernama kaporet, ya, tutup pendamaian di atas tabut perjanjian. Tujuannya untuk apa, saudara? Ya, ya, untuk menebus dosa bangsa ini. Selama 1 tahun penuh itu, setiap Yom Kippur, para imam harus masuk ke ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban di atas tutup pendamaian untuk menebus dosa-dosa bangsa Israel selama satu tahun, saudara, ya. Setiap tahun begitu, saudara, ya. Tetapi sekarang kita tidak lagi pakai darah hewan, saudara. Tidak lagi, saudara. Karena dalam Ibrani 9:11-12, Yesua masuk ke tempat kudus bukan lagi dengan darah binatang, tapi dengan darahnya sendiri. Amin. Haleluya. Jadi Yesua adalah imam besar surga. Darahnya adalah korban
korban penebusan yang sempurna. Jadi Yom Kippur sekarang adalah waktu kita masuk ke hadiratnya dengan hati yang bersih. Amin. Haleluya. Luar biasa. Jadi saudara, tidak ada lagi setiap tahun ada korban, saudara. Korban binatang karena Yesua sudah satu kali untuk selama-lamanya. Saudara dan saya ditebus. Jadi untuk itulah saudara dan saya, kehidupan saudara dan saya dituntut untuk hidup bersih, hidup suci, hidup kudus. Amin. Sekalipun ya, pada kenyataannya kita masih banyak melakukan kesalahan, bahkan dosa. Tetapi setiap kali kita mengingat Yom Kippur, kita mengakui segala kesalahan dan dosa. Dan disitulah kita minta disucikan dengan darah Yesus. Amin. Haleluya. Luar biasa. Ya, luar biasa. Dan mari saudara, dosa yang kita perbuat selama setahun penuh, ya, kita minta darah Yesus untuk menyucikan, menguduskan kita. Amin. Supaya kita layak untuk masuk pada perayaan Yom Kippur. Kemudian kenapa disebut juga hari penghakiman? Karena Yom Kippur bukan cuma soal pengampunan, saudara, ya, tapi juga soal penghakiman. Di hari itu, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, ya, surga menilai siapa yang sungguh-sungguh bertobat dan siapa yang hanya main-main, saudara. Ya, Tuhan tahu, manusia melihat apa yang terlihat, tapi Elohim melihat hati. Yeskiel 18 ayat 30 katakan, bertobatlah dan berpalinglah dari segala pelanggaran. Amin. Kalau kita datang dengan hati yang bersih, saudara dan saya diampuni dan ditebus. Tapi kalau saudara dan saya datang dengan hati yang pura-pura alias munafik, saudara dan saya ditolak dan dihakimi. Ya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, Yom Kippur bukan soal tampil rohani. Ya, bukan soal tampil rohani, tapi soal kebenaran hati. Ya, ini juga bukan soal ritual, tapi ini adalah soal pertobatan sejati. Amin. Haleluya. Jadi apa yang harus saudara dan saya lakukan? Yang pertama, merendahkan diri. Amin. Merendahkan diri, bukan sombong rohani, tapi tunduk. Amin. Haleluya. Yang kedua, mengakui dosa. Ya, mengakui dosa, bukan menyembunyikan. Jujur di hadapan Bapa Yahweh. Yang ketiga, minta darah Yesus menyucikan. Bukan usaha sendiri, tapi berserah. Kemudian berdoa dan berjaga, bukan sibuk dengan dunia, ya, tapi fokus dalam hadiratnya. Yesaya 1 ayat 18 katakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jadi saudara, Yom Kippur bukan hari biasa. Ini adalah hari penebusan dan penghakiman. Jadi jangan datang dengan topeng kemunafikan, tapi datanglah dengan pertobatan. Jangan andalkan amal, tapi bersandarlah kepada darah Yesus. Dan mari di hari Sabat ini kita juga benar-benar mempersiapkan diri untuk apa? Puasa. Haleluya. Yang masih gagal-gagal, berusahalah untuk tidak gagal. Mempersiapkan diri untuk puasa pada saat Yom Kippur nanti. Apa itu puasa Yom Kippur? Ya, Yom Kippur adalah hari penebusan, dan Torah memerintahkan kita untuk merendahkan diri. Amin. Dan dalam Ibrani itu adalah ana nefes, yang secara tradisi dan pemahaman Torah berarti berpuasa total selama 25 jam. Ya, sekali lagi saya ingatkan, Yom Kippur adalah hari penebusan, dan Torah memerintahkan kita untuk apa? Merendahkan diri. Ya, berarti yang secara tradisi dan pemahaman Torah
berarti berpuasa total selama 25, Imamat 23-27. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan merendahkan diri. Jadi pada saat saudara datang jam 7 kita mulai. Pada saat itu kita sudah mulai selama 25 jam dan besok jam 8 malam baru buka. Bukan jam 7. Tapi jam 8 malam dipersiapkan. Nanti saya jelaskan nanti. Ya. Puasa ini bukan sekedar tidak makan dan minum, tapi menundukkan jiwa di hadapan Bapa Yahweh. Ya, kita tidak hanya kosongkan perut, tapi juga kosongkan hati dari dosa dan kesombongan. Kenapa 25 jam bukan 24 jam? Karena puasa Yom Kippur dimulai sebelum matahari terbenam dan berakhir setelah matahari terbenam keesokan harinya. Ya, inilah disebut mi eref et eref, dari malam ke malam. Biasanya dimulai sekitar jam 5 sampai jam 6 sore. Ya, dan berakhir sekitar jam 6 sampai jam 7 malam keesokan harinya. Tapi karena jadwal kita jam 7, berarti jam 7 itulah kita mulai, ya. Dia masuk ke tanggal 2. Jadi hitungannya 8 jam. Jadi dia ada tambahan 1 jam. Nah, itu adalah bentuk kehormatan dan kehati-hatian supaya kita tidak melanggar waktu kudus. Ya, setelah itu kita bisa langsung buka puasa dengan sukacita dan syukur karena darah Yesus sudah ditaruh di tutup pendamaian. Nah, itu maksudnya, saudara. Ya, artinya saudara dan saya sudah ditebus. Amin. Nah, kita lihat selanjutnya persiapan rohani sebelum puasa. Apa persiapannya? Ya, kadang-kadang kan kita tidak bersiap. Makanya kita lemah, bisa sakit, ya. Yang pertama, bersihkan hati lewat pertobatan. Ya, jangan masuk puasa dengan hati yang penuh dosa atau dendam. Bereskan, ya. Akui kesalahan, minta ampun dan berdamai. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Bapa Yahweh dan sesama. Yang kedua, siapkan hati untuk hadirat, bukan sekedar tahan lapar. Ya, nanti lagi menyembah perut lapar, saudara. Ya, siapkan hati. Fokus utama bukan perut. Ya, tapi penyucian bait rohani, bait suci kita, ya. Puasa ini adalah bentuk tunduk total di hadapan Bapa Yahweh. Yang ketiga, berdoa dan renungkan firman. Ya, jangan isi waktu puasa dengan tidur seharian, saudara. Ya, haleluya. Atau dengan hiburan, ya, atau dengan bekerja. Tetapi gunakan untuk, ya, baca kitab suci, berdoa, ya kan, dan merenung. Ya, oke. Kemudian persiapan fisik sebelum puasa. Yang pertama, makan. Sebelum masuk jam 7 saudara sudah makan dari rumah sebelum datang beribadah. Ya, ibaratnya kita sahur dulu. Ya, tentu dengan makan yang cukup dan bergizi. Ya, pilih makanan yang mengandung protein, serat dan air. Hindari makanan asin, pedas atau terlalu manis. Ya, hindari itu untuk puasa. Ya, supaya puasa saudara fit. Ini 25 jam, jangan main-main. Yang kedua, minum air yang cukup sebelum puasa dimulai, supaya tubuh kita nggak dehidrasi. Karena kalau kekurangan air 25 jam ini loh, saudara. Ya, jadi minum air yang cukup. Kemudian yang ketiga, kurangi aktivitas berat selama puasa. Fokus pada ibadah dan refleksi, bukan kerja fisik. Itu akan menguras tenaga, jadi loyo. Ya, jangan main bola. Ya, haleluya, tambah loyo. Habis saudara nanti. Ya, kemudian apa yang dihindari selama puasa Yom Kippur? Ya, yang dihindari selama puasa Yom Kippur, tidak makan dan minum sama sekali. Ya. Kalau ada yang bertanya boleh minum enggak boleh. Ya. Ya. Puasa Yom Kippur adalah tidak makan dan tidak minum sama sekali. Kemudian tidak memakai parfum atau minyak wangi. Tidak berhubungan suami istri. Ya.
tidak memakai sepatu kulit bagi yang mengikuti tradisi Torah literal, tidak tertawa-tawa atau bersenda gurau berlebihan, ya, tidak sibuk dengan urusan dunia. Fokus, kita benar-benar fokus, ya. Ini adalah hari penundukan diri, bukan hari bersenang-senang. Yesaya 58 ayat 6, inilah puasa yang ku kehendaki, membuka belenggu kelaliman, melepaskan ikatan kuk, membebaskan orang tertindas. Haleluya. Paham ya? Ya, haleluya. Kemudian, nanti kalau lupa nonton ulang di YouTube nanti. Kemudian ada hal prinsip yang saya sampaikan kembali, sekalipun tahun lalu sudah kita lakukan. Ya, untuk tidak ada tanda profetik dalam penulisan, dosa-dosa di kertas lalu dibakar. Ya, haleluya. Kenapa saudara? Taurat tidak pernah memerintahkan atau mencontohkan hal itu. Ya, kenapa saya katakan tadi? Karena kita melakukan di awal karena kita tidak tahu, karena hanya mengikuti apa yang sudah ada. Ya, prinsip Torah yang disebut kudus adalah yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh, bukan yang kelihatan rohani atau populer. Ulangan 12 ayat 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Jangan menambahinya dan jangan menguranginya. Jadi kalau kita menambahkan ritual, ya, yang tidak diperintahkan meskipun kelihatan indah atau profetik, itu tetap melenceng dari pola surga. Seperti membakar kertas dosa pada saat Yom Kippur. Karena tidak ada perintah dalam Torah untuk menulis dosa dan membakarnya. Penebusan dosa dilakukan lewat korban, ya, korban darah yang sekarang digenapi oleh darah Yesua. Kalau pembakaran dijadikan pengganti darah dan pertobatan, itu justru menyesatkan. Ya, Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi api tidak menghapus dosa, ritual tidak menyelamatkan, hanya darah. Ya, hanya darah dan pertobatan yang diterima oleh Bapa Yahweh. Ya, haleluya. Jadi kalau kita ikut tradisi yang tidak ada dalam Torah, kita sedang mengganti blueprint surga dengan buatan manusia. Ya, yang terakhir, yang kelima, sebagai penutup menuju Sukkot. Setelah kita melewati Yom Teruah, ya, yang adalah tiupan sangkakala atau tiupan shofar, dan Yom Kippur sebagai penebusan dan penghakiman, kita akan masuk ke Sukkot, yaitu hari raya Pondok Daun. Ya, Imamat 23 ayat 34. Hari ke-15 bulan ke-7 adalah hari raya Pondok Daun bagi Yahweh selama 7 hari. Ya, jadi Sukkot bukan juga sekedar pesta, saudara. Ya, tetapi ini adalah perayaan surga yang menggambarkan sebagai hadirat Bapa Yahweh tinggal bersama-sama dengan umatnya. Amin. Kemudian sukacita setelah diampuni dan ditebus, ya kan? Kita bersukacita karena kita sudah diampuni dan sudah ditebus lewat Yom Kippur. Ya, dan kemudian merupakan gambaran profetik tentang perjamuan mempelai di akhir zaman. Jadi kalau Yom Teruah itu adalah alarm dan Yom Kippur adalah penghakiman, maka Sukkot adalah kemah kemuliaan, yaitu tempat tinggal Bapa Yahweh bersama dengan umatnya yang sudah bersih. Ya, makanya dalam kerajaan 1000 tahun itu nggak ada lagi yang kotor-kotor. Setan pun nggak ada di situ. Sudah bersih. Haleluya. Ya. Jadi kalau kotor-kotor nggak mungkin masuk, saudara. Ya. Jadi apa itu Sukkot secara sederhana? Sukkot adalah peringatan bahwa bangsa Israel dulu tinggal di pondok-pondok sementara saat keluar dari Mesir, ya. Tapi secara profetik, Sukkot adalah gambaran bahwa Bapa Yahweh ingin tinggal bersama-sama kita, bukan hanya sekedar mengunjungi di pondok. Wahyu 21 ayat 3, lihatlah kemah Elohim ada di tengah-tengah
manusia, ya. Jadi Sukkot adalah janji bahwa setelah kita ditebus, kita akan tinggal bersama-sama dengan raja di atas segala raja. Tapi hanya yang bersih dan berjaga yang bisa masuk ke dalam kemah itu. Amin. Yang kotor-kotor no way. Ya, haleluya. Makanya Sukkot nanti kita harus ada pondok. Ya, itu sebagai alarm mengingatkan, oh dulunya Israel begini. Ya, jadi nggak boleh nggak ada. Ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan menuju Sukkot? Ya. Yang pertama bersyukur atas penebusan di Yom Kippur, betul? Iya dong. Karena kita tidak masuk Sukkot karena kita hebat, tapi karena lewat Yom Kippur. Karena kita sudah diampuni. Yang kedua, jaga kekudusan setelah diampuni. Haleluya. Ya, jaga ya, jangan tobat kumat. Kemudian jangan kembali ke dosa setelah Yom Kippur. Tetap hidup dalam pertobatan dan penyucian. Amin. Yang ketiga, siapkan hati untuk hadirat yang tinggal. Sukkot bukan sekedar ibadah, tapi keintiman dengan Bapa Yahweh. Ya, hadiratnya bukan datang dan pergi, tetapi tinggal bersama. Yang keempat, yang terakhir, rayakan dengan sukacita dan kesadaran, bukan dengan pesta duniawi, tapi dengan perayaan rohani. Haleluya. Bukan tradisi, tapi merupakan penggenapan profetik. Amin. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita semua.